Podcast Matsamutu, Open Your Mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak sekalian pada acara Podcast Matsamutu, Open Your Mind. Baiklah anak-anak sekalian, untuk podcast pembelajaran tematik kali ini, kita akan membahas sesuatu hal yang seru, karena biasanya di bulan Februari ini menjadi perbincangan, ya, khususnya di anak-anak muda. Ya, mungkin anak-anak juga hampir setiap tahunnya itu barangkali sudah ada yang mendengar. Yaitu bahasan kita tentang Valentine. Nah, seperti apa itu Valentine? Ya, tapi sekali lagi pembahasan kali ini itu kita ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana sejarah sekaligus juga hukum fikihnya, ya, kalau kita itu ikut merayakannya. Yang kedua nanti bagaimana dari perspektif kesiswaan, ya, nanti akan di segmen berikutnya itu bersama Pak Happy, ya, nanti bagaimana seharusnya anak-anak itu mengisi, ya, aktivitas belajar dari rumah yang sekarang ini dilakukan, ya, sampai saat ini dilakukan, itu bermanfaat. Jadi tidak ada kaitannya, nanti harapannya tidak ada hubungannya dengan kegiatan berbau-bau Valentine tersebut. Lalu nanti yang di segmen ketiga kita akan mengundang Ibu Lana namanya, itu berbicara bagaimana sih tinjauan dari apa namanya, ya, bisa dikatakan psikologis, dan juga harapannya bagaimana anak-anak itu bisa pada usia-usia sekarang itu merencanakan kira-kira aktivitas yang positif yang apa yang harus dilakukan, ya. Jadi dengan tema yang seperti itu nanti harapannya anak-anak bisa mengambil pembelajaran dengan baik, harusnya memaknai Valentine itu seperti apa agar tidak mudah ikut-ikutan sebagaimana yang biasa terjadi setiap tahunnya di bulan Februari, khususnya tanggal 14 Februari. Nah, anak-anak sekalian, untuk kesempatan atau segmen yang pertama ini, ya, kita akan berbincang bersama Bapak Muhammad Irsadul Ibad, ya. Beliau adalah seorang guru fikih di MTS Muhammadiyah 1 Malang, dan alhamdulillah beliau juga merupakan alumni salah satu universitas tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ya, kita sapa dulu, ya, Pak Ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibad. Waalaikumsalam, Pak Muri. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, begini Pak Ibad, terkait dengan seperti tema yang saya sampaikan tadi di pengantar, bahwa kita akan berbicara atau membahas mengenai Valentine. Karena di bulan Februari ini biasanya kalau dilihat di iklan-iklan media sosial, televisi, ya, sering itu diramaikan dengan, ya, berwarna pink itu, ya, yang kemudian identik dengan hari Valentine atau yang dikenal banyak dengan hari kasih sayang. Nah, kira-kira menurut Pak Ibad ini sendiri, ya, menurut pengetahuannya, kira-kira bagaimana sih awal mulanya ada Valentine itu? Nah, ini harapannya anak-anak ini mudah bisa memahami. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Muri. Pada hakikatnya yang namanya kasih sayang dalam agama Islam itu tidak ada larangan. Bahkan agama Islam sendiri itu disebut agama cinta. Sebagaimana nama Islam sendiri adalah berasal dari kata salam, yaitu yang artinya kedamaian, di mana kedamaian pastinya di dalamnya terdapat cinta dan juga kasih sayang. Dan dalam agama Islam sendiri, yang namanya cinta itu menjadi dasar fondasi dari agama. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun hadis yang mengindikasikan terhadap cinta. Di antaranya ada hadis yang mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Yang artinya kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi yang namanya cinta dan kasih sayang dalam agama Islam itu tidak ada larangan dan tidak bertolak belakang. Bahkan ini berjalan lurus. Sehingga agama Islam sendiri disebut dengan agama cinta. Ya, tapi begini Pak, terkait ini kan sudah bulan Februari, ya.
Nah, kalau tadi dijelaskan bahwa Islam itu tidak melarang, bahkan menganjurkan ya. Bahkan dikatakan Islam itu sebenarnya agama kasih sayang begitu ya. Tetapi di bulan Februari ini ya khususnya ya banyak kemudian pemuda, pemudi, bahkan remaja itu terkadang memaknai sesuatu yang spesial di bulan Februari itu. Ya mereka berkata ini kan momen kasih sayang kita yang kemudian dikenal dengan istilah Valentine itu. Nah, ini kira-kira mungkin Pak Ibad bisa menggambarkan kira-kira bagaimana sih awalnya kok bisa Valentine itu identik dengan kasih sayang gitu loh. Baik, Pak Uri. Jadi yang namanya cinta atau kasih sayang itu merupakan fitrah dari manusia. Setiap orang pasti memiliki rasa yang demikian. Namun bagaimanapun juga kita adalah manusia yang beragama. Dalam artian bagaimanapun sifat manusia kita harus tetap mengikuti batasan-batasan atau peraturan yang telah disyariatkan oleh agama. Jadi namanya agama itu membatasi. Jadi selama kita tidak keluar dari batas tersebut, kita boleh melakukan hal tersebut. Adapun cinta dan kasih sayang dalam agama memang tidak bertentangan. Namun kita harus mengingat juga bahwasanya dalam agama ada batasan-batasan dan aturan-aturan yang harus kita taati. Jangan sampai kita melewati batasan dan aturan-aturan tersebut. Jadi namanya cinta itu merupakan suatu fitrah manusia dan itu tidak salah. Namun yang salah adalah jika kita mengekspresikannya dengan cara dan waktu yang salah. Jadi hal sesuatu yang bersifat fitrah yang pada sejatinya itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Namun jika kita salah dalam mengekspresikannya dengan caranya ataupun dalam waktu yang salah, itu merupakan bisa menjadi suatu bencana bagi pribadi kita masing-masing. Ya. Kalau begitu apakah kemudian kalau dengan demikian boleh dengan ekspresi cinta, kasih sayang dan sebagainya. Kalau gitu untuk momen Februari ini atau dengan istilahnya Valentine ya sebentar lagi tanggal 14 itu boleh dong berarti dilakukan oleh para remaja. Nah, ini kita harus mengkaji terlebih dahulu. Kita harus mengetahui apa itu Valentine, bagaimana sejarahnya, terus bagaimana sudut pandangan Islam terhadap Valentine. Ini harus kita cari terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa menghukumi sesuatu ini boleh atau tidak sebelum kita mengetahui apa asal usul dari sesuatu tersebut ataupun hal-hal yang dilakukan dalam sesuatu tersebut. Adapun Valentine ini merupakan asal mulanya adalah berasal dari legenda, yaitu Santo Valentinus. Santo itu artinya suci. Ya, bisa diartikan Santo Valentinus ini adalah seorang pastor ataupun seorang pemuka agama dalam agama Kristen pada zaman dahulu, kurang lebih pada tahun 200 Masehi. Jadi menurut legenda ini banyak versinya Pak, karena ini legenda jadi tidak ada bukti otentik yang menyatakan cerita tersebut. Namun banyak orang yang menuliskan atau meriwayatkan secara lisan bahwasanya cerita tentang Santo Valentinus ini adalah seorang pastor yang menikahkan satu pasangan antara laki-laki dan perempuan secara diam-diam, di mana hal tersebut telah menyalahi peraturan dari peraturan gereja, sehingga dia harus dihukum gantung ataupun dihukum yang lainnya. Itu merupakan legenda. Sehingga pada waktu kematian Santo Valentinus ini diperingati oleh gereja-gereja pada zaman dahulu untuk melakukan misa, yaitu upacara doa oleh agama Kristen. Namun seiring berjalannya waktu, karena tidak ditemukan bukti otentik mengenai kejadian tersebut, akhirnya banyak gereja yang mulai menghapuskan kegiatan tersebut. Namun karena itu sudah menjadi budaya dan sudah luas, akhirnya dihapus ataupun tidak, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi setiap orang. Bahkan ini sudah menjadi budaya yang universal Pak, lintas agama, lintas suku, lintas negara dan lainnya. Nah, lantas dalam pandangan Islam sendiri, Islam itu tidak serta-merta menolak segala budaya ataupun menerima segala budaya. Namun Islam memberikan pengaruh pada budaya dan juga dalam nilai-nilai Islam yang bersifat relatif itu terpengaruh oleh budaya. Adapun budaya yang tidak bertentangan dengan agama Islam tentunya boleh kita lakukan. Namun apabila budaya tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, tentu hal tersebut dilarang untuk kita lakukan, bahkan hukumnya haram. Apalagi berkenaan dengan Valentine, kalau kita mengkaji lebih dalam, Valentine ini identik dengan
kegiatan hal-hal yang bersifat menjurus kepada perbuatan zina. Baik itu memberikan hadiah atas dasar saling mencintai, yang kemudian hal tersebut menimbulkan seseorang laki-laki dan perempuan kholwat, yaitu berdua-duaan, kemudian menjurus kepada hal berpacaran, yang kemudian pada akhirnya bisa menjerumuskan kedua pasangan tersebut ke dalam hal perzinahan. Tentunya hal yang demikian itu dilarang oleh agama. Iya. Berarti ini ya, kita harus memahami dulu ya bahwa kasih sayang memang dalam Islam itu dianjurkan, bahkan istilahnya tidak dilarang. Tetapi ya kita harus memahami kalau memang kasih sayang itu kan tidak ada momen tertentu saja itu bisa dikatakan sebagai ungkapan kasih sayang, karena memang betul seringkali yang kita lihat itu pada momen Valentine yang diidentikan dengan hari kasih sayang untuk mengungkapkan kasih sayang. Nah, tapi walaupun kita juga pertanyakan kasih sayang kepada siapa, ya. Kalau kepada orang tua itu harus kan setiap saat kita harus birrul walidain ya. Kita harus menghormati orang tua kita, kasih sayang kita pada orang tua kita, Pak. Tetapi terkadang makna kasih sayang yang dipahami sekarang oleh para remaja atau muda-mudi itu, ya khususnya di bulan Februari yang dikenal dengan Valentine tadi, itu ternyata kebanyakan itu adalah kepada, mohon maaf ya, pasangan dalam artian yang itu belum tentu ya bukan istrinya. Ya bisa jadi dikatakan dia temannya, ya dianggap untuk menunjukkan perasaan kasih sayang dia. Nah, ini kira-kira menurut pandangan Pak Ibad itu gimana seperti ini? Baik Pak Muri, yang namanya seseorang memiliki rasa suka sayang kepada lawan jenis itu merupakan hal wajar. Namun sesuatu tersebut bisa menjadi bencana bagi kita apabila kita salah dalam mengekspresikannya. Dalam waktu yang salah juga. Adapun dalam Islam bagaimana mengekspresikan sebuah perasaan cinta kepada seseorang itu diatur, yaitu dengan pernikahan. Adapun bagi anak-anak yang masih belum cukup untuk melakukan jenjang pernikahan, hendaknya dia berfokus untuk membangun kualitas pribadi dia. Sehingga dia ketika sudah siap dalam melakukan proses pernikahan dengan meningkatkan kualitas diri dia, maka sejatinya dia boleh mengekspresikan rasa cinta dia dan kasih sayang dia dalam waktu yang tepat, yaitu dengan cara pernikahan. Adapun dengan berpacaran itu sudah pasti hukumnya haram, dan anak-anak sekarang banyak yang tertipu dengan nama pacaran Islami, Pak Uri. Ya, berarti ada istilah pacaran Islam ini ya. Jadi pacarannya di masjid, ya nanti ke majelis taklim begitu ya. Padahal hakikatnya dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran Islam. Secara ulama bersepakat secara mutlak yang namanya pacaran itu hukumnya haram. Sebagaimana ayat dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wahai orang-orang, janganlah kamu mendekati yang namanya zina. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan juga merupakan seburuk-buruknya jalan. Oleh sebab itu ulama mengatakan bahwasanya zina ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Oleh sebab itu yang menarik dalam ayat ini itu menggunakan redaksi jangan mendekati, bukan jangan melakukan. Dari wala taqrabuz zina itu memberikan kita dua pemahaman. Bahwasanya pemahaman yang pertama, manusia itu makhluk yang lemah. Karena manusia sendiri itu memiliki, Allah berikan kecondongan terhadap hal-hal yang bersifat syahwat. Zuyina linasi hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantara ilal akhir, bahwasanya telah dijadikan indah dalam pandangan manusia yaitu sesuatu yang bersifat syahwat, baik itu terhadap perempuan, terhadap anak keturunan, terhadap harta benda dan lainnya. Oleh sebab itu manusia itu makhluk yang lemah karena dia memiliki kecondongan terhadap syahwat. Janganlah kalian mendekati, karena kalau kalian mendekati sudah pasti kalian akan terjerumus ke dalam. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua adalah wala taqrabuz zina memiliki arti bahwa janganlah kalian mendekati yang namanya perbuatan zina. Oleh sebab itu hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan zina itu dihukumi haram. Di antaranya yaitu dengan berdua-duaan dengan pasangan, dengan berpacaran. Mungkin hari ini hanya sekedar berduaan saja. Tapi yang sejatinya namanya setan itu selalu menyeru manusia kepada keburukan. Bisa jadi hari ini hanya berdua saja, kemudian besok lebih dekat lagi, kemudian besok bahkan
nauzubillah sampai terjadi perbuatan zina. Oleh sebab itu wala taqrabuz zina memiliki makna bahwasanya segala sesuatu yang bisa menimbulkan perbuatan zina itu diharamkan dalam agama. Seperti seperti Valentine kali ini, yaitu di mana Valentine ini identik dengan orang berpacaran, orang berjalan berduaan, dan ini tentunya dilarang oleh agama. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, bahwasanya janganlah sampai kita tertipu hanya ikut-ikutan saja dengan budaya yang sudah meluas, namun kita juga harus tahu apa yang kita lakukan tersebut bertentangan dengan agama atau tidak. Jikalau hal tersebut tidak bertentangan dengan agama, maka boleh-boleh saja dilakukan. Namun apabila bertentangan dengan agama sehingga mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya hal-hal tersebut kita hindari. Ya, berarti bukan berarti ya setelah pembicaraan tadi bahwa bisa dikatakan untuk mengungkapkan kasih sayang, kemudian Islam itu mengatur bagaimana pemenuhan adanya rasa suka, tertarik pada lawan jenis itu dengan pernikahan, ya. Itu bukan berarti menganjurkan anak-anak kalau begitu nikah saja kan begitu ya, bukan ya. Tetapi ini harus dijadikan pelajaran bahwa kita tidak boleh ikut-ikutan, bahwa ya harus dipahami dulu konteksnya apa ini, ya. Memang di dalam Islam ada kasih sayang. Saya teringat dulu bahwa mendapatkan pengetahuan bahwa memang manusia itu diberi secara fitrahnya itu kan diberikan dua potensi yang saya pahami. Yang pertama adalah potensi hadratul udawiyah, ya, ada bagaimana dia itu kebutuhan ya jasmaninya. Yang kedua itu adalah gharizah atau naluri. Ya mungkin salah satunya dari naluri itu atau gharizah itu yang tiga, ya, naluri beragama, naluri mempertahankan diri, dan naluri mempertahankan jenis atau gharizah itu tadayun tadi ya. Maka gharizah itu nau ya kalau tidak salah untuk mempertahankan jenis, yaitu maka muncul rasa tertarik pada lawan jenis. Tapi Islam kan mengatur ya, maksudnya begitu ya. Nah ini pesan ya bagi anak-anak sekalian yang melihat tayangan ini, bukan berarti kalau tadi Pak Ibad menyampaikan ya dengan pernikahan kalau begitu nanti anak-anak beramai-ramai nikah segini, bukan. Tetapi harapannya dipahami dulu bahwa Islam itu mengatur. Ya kalau sekarang belum mampu, ya tadi Pak Ibad memberikan pesan bahwa ya lakukan untuk memperbaiki atau memperbaiki kualitas diri kita. Ya, Islam menganjurkan untuk yang belum mampu menikah ya berpuasa, melakukan aktivitas positif seperti berolahraga dan lainnya ya. Mungkin itu. Nah, yang menarik Pak Ibad, momen ini ada yang menganggap begini, loh kan menunjukkan kasih sayang itu kan boleh kan. Saya kan hanya sekedar memberikan entahlah itu bunga, entah itulah coklat. Nah, karena identik dengan coklat, saya yakin di bulan Februari ini permintaan atau penjualan coklat itu, entah dalam bentuk permen atau makanan, itu pasti meningkat. Nah, ini terkadang sekali lagi, oke lah anak-anak itu nggak mau dikatakan berpacaran, tetapi ya sekedar mengungkapkan, memberikan sesuatu. Ya, tetapi momennya itu di bulan Februari, yang mana di situ banyak orang yang mengatakan di situ ya ada hari Valentine. Nah, kira-kira ini bagaimana Pak Ibad? Apakah ini memang betul janganlah itu, atau tidak harus menunggu momen seperti ini, ya? Ini ya, yang saya maksud adalah mengungkapkan kasih sayang itu mungkin kepada orang tua kita, ya. Ya, kalau untuk ke teman kita, walaupun teman kita hanya memberikan bunga, memberikan coklat, itu kira-kira bagaimana menurut Pak? Adapun memberikan sesuatu kepada orang lain itu merupakan dalam hukum fikih dinamakan hadiah. Hadiah itu hukumnya sunnah Pak Huri. Mungkin kelas 8 sudah mempelajari bab tentang hadiah, di mana hadiah itu diperbolehkan kita berikan kepada siapapun atas dasar kecintaan kita atau rasa kasih sayang kita kepada orang lain. Namun sesuatu yang baik, namun jikalau hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif, maka harus dihindari. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, la tasubul ladina yad'una min dunillah fayasabullaha adwan bighairi ilmihim. Dalam artian, janganlah kalian menghina atau mencaci maki agama lain, kemudian hal tersebut akan menimbulkan mereka mencaci balik agama Allah itu sendiri. Dalam tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh Imam Al-Zamakhsyari, beliau mengatakan bahwasanya sesuatu amal ma'ruf ataupun nahi mungkar ataupun melakukan kebaikan,
jikalau hal tersebut akan memberikan dampak kemungkaran yang lain, maka hendaknya hal tersebut tidak dilakukan atau dianjurkan jangan dilakukan sama sekali. Adapun pada momentum Valentine pada kali ini dengan memberikan hadiah kepada orang lain itu merupakan sesuatu yang baik. Namun, jikalau kita memberikan hal tersebut kemudian memberikan dampak kita akan berpacaran atau menimbulkan hubungan-hubungan yang lainnya, maka hendaknya hal tersebut jangan dilakukan. Karena sesuatu yang baik namun akan menimbulkan dampak yang buruk, maka sesuatu tersebut bisa dihukumi dengan perbuatan yang haram, Pak Budi. Iya. Sebagaimana kita melarang nahyul anil mungkar itu merupakan suatu kewajiban, namun jikalau kita melarang kemungkaran tersebut akan melahirkan kemungkaran yang lain, maka hukum untuk tidak melakukan tersebut itu hukumnya sama sebagaimana kewajiban kita untuk melarang kemungkaran. Oleh sebab itu memberikan hadiah kepada seseorang itu baik-baik saja dan hukumnya sunnah. Namun jikalau dengan kita memberikan hadiah tersebut kepada orang lain kemudian memberikan dampak kita berpacaran, kemudian menimbulkan hal-hal mudarat yang lainnya, maka hendaknya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Apalagi oleh siswa dan siswi MTS Muhammadiyah dengan latar belakang keagamaan, sejatinya mereka harus lebih bisa memahami hal-hal yang demikian. Iya, berarti ini menarik sekali ya, bahwa ya kita ya tidak boleh ikut-ikutan ya, tidak boleh ikut-ikutan yang sudah dilakukan oleh orang lain atau kalangan yang lain ya. Sebaiknya kita, apalagi anak-anak yang terdidik begitu ya, itu kan harus mengetahui, cari tahu dulu apa sih momen yang namanya dikenal dengan Valentine itu, kenapa ini harus ada, terus bagaimana pandangan Islam, boleh atau tidak. Tadi sudah dikupas ya oleh Pak Ibad dari hukum fikihnya, dan mungkin juga beberapa disinggung tadi sejarahnya dulu seperti apa. Nah, ini juga harapannya ya anak-anak bisa mengambil pembelajaran bahwa ya untuk momen seperti itu Valentine itu ya sudahlah, kita tidak usah ikut-ikutan, ya lebih baik kita fokus bagaimana untuk belajar, apalagi masa sekarang ini ya belajar dari rumah, ya itu mungkin kita lebih tekun lagi. Mungkin apa yang namanya, kita sebenarnya ingin mengeksplor lebih jauh ya, tapi waktu ini yang tidak memungkinkan. Nah, barangkali dari Pak Ibad ada pesan dari Pak Ibad untuk anak-anak terkait dengan momen Valentine seperti ini. Baik, sedikit pesan saya terutama untuk siswa dan siswi MTS 1 Muhammadiyah Malang, agar sekiranya pada momentum Valentine ini kita gunakan untuk hal-hal yang positif, yaitu baik itu untuk mengikuti majelis-majelis ilmu, kemudian membaca Al-Quran ataupun yang lainnya, itu hal-hal yang baik dan sangat dianjurkan dianjurkan sekali. Namun janganlah sampai pada momentum kali ini kita terbawa arus, dalam artian kita hanya ikut-ikutan saja dengan mengikuti kegiatan Valentine seperti memberikan hadiah, kemudian berduaan dengan seseorang yang bukan mahram kita, kemudian berpacaran. Tentunya hal tersebut harus dihindari, karena sejatinya sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan zina itu merupakan sesuatu yang haram untuk dilakukan. Oleh sebab itu untuk siswa dan siswi MTS 1 Muhammadiyah hendaknya teruslah membangun potensi diri, meningkatkan kualitas. Pada masa-masa sekarang janganlah kita menyibukkan diri kita dengan masalah percintaan. Tentunya masalah percintaan itu masih jauh sekali dibanding usia anak-anak sekalian. Dan sebaiknya anak-anak sekalian meningkatkan kualitas diri dengan banyak belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan, memperbanyak keilmuan agama, sehingga dapat membangun kualitas diri. Dan ketika nanti sudah siap pada waktu dan cara yang tepat hal tersebut, maka boleh-boleh saja mengekspresikan rasa cinta dan suka tersebut ke jenjang pernikahan. Tentunya pernikahan sendiri dalam Islam tidak serta-merta hukumnya sunnah, namun pernikahan juga bisa bersifat haram ketika pernikahan tersebut memberikan dampak negatif terutama bagi kedua pasangan, ataupun memberikan dampak yang akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu tentunya hukumnya haram. Pernikahan sendiri kalau kita mengkaji lebih dalam, Pak Uri, itu memiliki 5 hukum, bisa berhukum sunnah, mubah, haram, makruh, dan lainnya. Jadi pada hakikatnya anak-anak sekalian pada masa sekarang lebih baik kita meningkatkan kualitas diri kita masing-masing dengan memperbanyak pengetahuan keilmuan agama,
pengetahuan umum dan lainnya, sehingga dapat membangun pribadi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Ibad atas waktunya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu bisa dipahami oleh anak-anak dan anak-anak bisa mengambil ibrah atau pembelajaran dari yang disampaikan tadi. Ya, dan juga harapannya anak-anak itu juga bisa ya apa namanya ya meresapi apa pesan yang disampaikan oleh Pak Ibad itu tadi. Mungkin nanti lain waktu kita akan bincang lagi untuk tema yang lain ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ibad. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat. Nah, baik anak-anak sekalian, itu tadi pembicaraan di segmen pertama ya dengan Pak Ibad. Beliau adalah guru fikih di MTS Muhammadiyah 1 Malang ya, dan juga pesan yang disampaikan tadi harusnya diambil pelajaran ya. Kalian pikirkan, kalian renungkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jangan kemana-mana karena setelah segmen berikutnya kita akan berbicara lagi, kita akan ngobrol lagi, tapi tentunya dengan Pak Happy ya, bukan dengan Pak Ibad lagi. Ya, beliau Pak Happy ini adalah wakil kesiswaan di MTS Muhammadiyah 1. Seperti apa pembicaraannya? Jangan kemana-mana, tetap di acara podcast Matsamutu Open Your Mind. Ya, jumpa lagi di acara podcast pembelajaran podcast Matsamutu Open Your Mind. Ya, baik anak-anak sekalian, di segmen yang kedua ini seperti janji Pak Masuri tadi masih terkait dengan bahasan kita masalah Valentine. Kalau tadi dengan Pak Ibad, nah sekarang untuk segmen kedua ini dengan Bapak Happy, ya beliau adalah wakil kesiswaan dari MTS Muhammadiyah 1 Malang. Ya, sesuai namanya, ya harapan kita nanti ya ini lebih happy, ya. Nah, kita ngobrol nanti. Anak-anak harapannya nanti tetap bisa ngambil pembelajaran apa yang kita bicarakan. Mari kita sapa dulu Pak Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Happy. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Ya, begini Pak Ipi. Ini tema kita atau topik kita itu adalah terkait dengan Valentine. Karena sekarang bulan Februari dan biasanya identik dengan sebagian orang itu merayakan di 14 Februari itu yaitu adalah hari Valentine atau mereka menganggap hari kasih sayang. Nah, ini kira-kira menurut pandangan Pak Happy selaku wakil kesiswaan ya di MTS Muhammadiyah 1 Malang ini melihat yang seperti ini nih, bagaimana? Terima kasih Pak Masuri. Valentine ya. Sebenarnya kalau kita tidak di masa pandemi Pak Masuri, sebenarnya bukan setiap mau Valentine, tapi setiap ada kegiatan P2KS itu selalu kita sisipkan materi tentang Valentine apa itu dan lain sebagainya, termasuk sejarahnya. Mungkin tadi Pak Ibu sudah bahas sejarahnya. Iya. Yang Santo Valentinus. Iya, betul. Sebenarnya menurut pandangan saya sebagai wakil kesiswaan di madrasah tentu tidak mendukung dan melarang kegiatan yang namanya Valentine karena tidak mencerminkan Islam. Karena kita tidak tahu, karena kan Valentine itu kan sebuah legenda, dan kita nggak tahu bukti otentiknya seperti apa, kan namanya legenda kan seperti itu dari mulut ke mulut. Iya. Yang legenda, yang tidak legenda saja kadang-kadang Islam melarang, apalagi yang tidak jelas asal-usulnya. Nah, sebenarnya ini kan budaya atau kebiasaan remaja yang sepertinya semakin ke belakang, semakin tahun ke belakang ini kok semakin meriahnya luar biasa. Karena memang mungkin kalau tidak merayakan Valentine itu dikatakan kurang pergaulan gitu. Oh, nggak gaul gitu ya? Gaul, nggak keren, nggak cool Ya. gitu. Jadi seakan-akan sesuatu yang dulunya tabu sekarang menjadi hal yang kalau nggak dirayakan, justru yang nggak merayakan itu yang akan ditindak. Oh, Ya, jadi
Sebenarnya hal-hal seperti ini itu bisa diantisipasi, Pak. Remaja itu kan harusnya fokusnya itu kan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Semakin banyak dia melakukan hal-hal yang tidak produktif seperti menonton YouTube yang tidak ada batas waktu, main game yang tidak tahu gamenya jenisnya apa, bahkan kadang-kadang mereka tidak merasa kalau ada sesuatu yang merasuki di pikirannya mulai dari gamenya itu, atau bahkan film-film yang sekarang itu mengarahnya ke percintaan gitu. Ya kan kita lihat sendiri di Indosiar atau di stasiun mana itu kan pasti ada apa itu namanya, aku menangis. Nah, itu Wah. kan itu kan seakan-akan kalau kita tidak menonton atau tidak menyaksikan atau tidak tahu pemainnya itu kan, wah kamu ini nggak pernah nonton televisi, apa gunanya televisi di rumah. Seperti itu. Sebenarnya kita sebagai pemuda atau generasi penerus bangsa itu fokus menata hati. Kalau hati sudah kita tata dengan baik, maka prestasi akan menanti. Karena biasanya anak yang gundah gulana itu kan bingung mau kemana. Akhirnya dia tidak ingat dengan tujuan pertama kali dia masuk sekolah atau manapun. Biasanya kan ketika anak mau sekolah kan ditanya, mau sekolah mana, Le? Aku mau sekolah sana. Yakin dengan pilihanmu? Yakin, Bu. Aku sudah yakin dengan pilihanku, aku pasti akan menjadi manusia yang baik dan sempurna di mata Ibu. Nah, ketika tahun ajaran baru dimulai, semuanya baik-baik saja sesuai dengan keinginannya dia, ingin membuktikan kalau ingin menggapai prestasi. Di tengah perjalanan godaan mulai ada, wanita, kemudian teman-teman cewek di sekolah, kok cantik ya, kayaknya ini seru kalau saya punya pendamping menyemangati kan. Iya. Tapi kan lambat laun akan menjadi gangguan pikiran karena mungkin ceweknya selingkuh atau apa, akhirnya kan gak fokus belajar. Akhirnya kan prestasi yang sudah diinginkan nggak tahu arahnya kemana. Kalau hatinya tertata dengan baik, saya yakin prestasinya akan tercapai dengan baik. Karena dalam pepatah Arab itu kan ada kata al-farahu mafsadatun. Jadi kekosongan itu merusak. Jadi semakin sering dia meluangkan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka semakin besar pula peluang dia untuk tidak fokus pada setiap tujuan yang dia inginkan. Berarti terjadi disorientasi ya. Wah, tujuannya awal untuk sekolah itu adalah untuk belajar, untuk prestasi, menggapai cita-cita. Nah, ini sudah mulai ada dalam tanda kutip lika-likunya gitu ya. Ya, itu kan dalam menuntut ilmu itu kan ada 3 godanya, Pak. Ada harta, tahta, dan wanita. Mungkin harta dia anak orang kaya, dia bisa mengajak siapapun untuk menjadi temannya, akhirnya jadi preman sekolah. Kemudian tahta, dia dapat ranking 1 terus, akhirnya dia timbul sebuah kesombongan. Dan wanita yang tadi sempat saya ceritakan, itu gangguan 3 orang menuntut ilmu. Nah, ini berarti anak-anak ini perlu diantisipasi kan gitu ya. Maka kita atau mungkin peranan dari sekolah ya, itu harus ada langkah antisipasi. Ya, bagaimana apalagi ini kan momen apa ya istilahnya Februari yang identik dengan dalam tanda kutip virus ya, virus merah jambu kadang-kadang ya, bahkan identik dengan pink ya gitu ya. Simbolnya adalah pink, kadang-kadang apa warna-warnanya pink. Nah, tapi begini, ada yang megang pendapat sekarang ini kan masa pandemi ya. Kalau dulu kita nggak mungkin lah Pak pergi ke teman kita, ya. Tetapi mereka memanfaatkan fasilitas teknologi. Bagaimana mengantisipasi agar siswa-siswi ini yang masih usia remaja ini agar tidak ikut-ikutan ya mereka merayakan Valentine ya, seperti apa yang antisipasinya dari pihak sekolah? Ya, terima kasih Mas Yuri. Sebenarnya kegiatan podcast hari ini juga bentuk antisipasi madrasah terhadap kegiatan yang sifatnya huru-hara seperti itu, yang menghabiskan waktu dan kesempatan yang berharga yang harusnya mereka gunakan tidak untuk itu. Seperti itu.
Harapannya dengan adanya pemahaman tentang apa itu Valentine, sejarahnya seperti apa, kemudian hukumnya bagaimana, Islam memandangnya seperti apa, timbul nanti sebuah pemikiran dari mereka masing-masing siswa itu, oh ternyata ini nggak boleh dilakukan. Sebenarnya ini yang bisa kita lakukan untuk saat ini, ya. Jadi, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan kita bertemu. Sebenarnya kalau ketemu langsung bisa langsung tatap muka, bisa tanya jawab. Karena saya yakin setelah mereka melihat video ini pasti akan ada pertanyaan. Yang nggak boleh kan kasih sayang ke sesama pacar. Kalau misalkan merayakan Valentine itu dengan orang tua seperti apa? Itu kan kadang-kadang pasti ada muncul pertanyaan seperti itu. Tetapi garis besarnya adalah tadi sudah disampaikan di awal sama Pak Ibra tentang hukum dan seperti apa. Dan kita di kesiswaan hanya mewanti-wanti kegiatan-kegiatan yang sifatnya melupakan atau bisa membuat kita lupa dengan siapa diri kita sebenarnya, itu tolong dijauhi. Apapun itu, tidak hanya Valentine. Kadang-kadang sekarang itu kita merasa bersalah tidak update status, padahal kewajiban kita sebagai seorang muslim itu kan kita tidak merasa bersalah kok saya tiap hari sholatnya telat terus atau bahkan pernah bolong, itu kita nggak merasa bersalah, bahkan biasa aja. Ini itu Mas Beri, timbul kewaspadaan dan pemahaman, karena memang walaupun suka tidak suka, mau tidak mau, SMP harus bisa berpikir mandiri. Inilah contoh atau itikat madrasah untuk bisa mengajak anak-anak semuanya untuk berpikir jernih kalau setiap hal itu harus ada dasar hukum agama. Ya, yang menarik sekarang itu kan pembelajaran dari rumah dan semuanya serba daring ya. Bahkan mereka itu sudah hampir sebagian besar anak-anak itu ya memiliki HP ya, atau gadget, dan mereka pun juga bersosial media. Nah, kira-kira adakah antisipasi? Mungkin mereka ya nggak melakukan secara langsung ya untuk mereka ketemu mengungkapkan ini. Tapi barangkali mereka memanfaatkan media sosial itu, misalnya dengan WA, mungkin dengan Facebook, mereka mengungkapkan ya sesuatu atau bahkan apa ya, mungkin bahasanya nanti menjurus kepada, kalau tadi Pak Ibat menyampaikan nanti ini mengarah kepada hal-hal yang nanti membawa kemudaratan. Nah, kira-kira antisipasinya seperti apa? Apakah membatasi untuk menggunakan media sosial itu atau bagaimana? Kalau membatasi kita madrasah tidak bisa, karena memang kegiatan hampir 80% lebih berada di rumah. Kita juga tidak bisa memastikan apakah siswa yang bersangkutan di malam itu tetap pakai apa itu namanya gadget atau tidak. Tapi kami madrasah yakin dengan adanya antisipasi, walaupun sifatnya sebuah video podcast ini bisa sedikit mengganggu pikiran mereka agar supaya tidak sering menggunakan media sosial. Karena sampai larut malam pun kadang-kadang kita lebih suka bermedia sosial daripada berzikir. Itu yang kadang-kadang selama pandemi ini kesulitan masyarakat tidak bisa memastikan apakah di malam itu anak-anak bermedia sosial atau bahkan belajar. Kadang-kadang juga mereka punya lebih dari satu HP, jadi satunya belajar, satunya bermedia sosial. Cuma harapannya dari madrasah Pak Ebi khususnya menyampaikan kepada anak-anak, bermedia sosial boleh, tapi jangan berlebihan. Sesuatu yang baik kalau berlebihan itu kan makanan saja yang awalnya halal, karena porsinya banyak dan berlebihan itu kan tidak baik. Ya, berarti ini harus ada partisipasi orang tua ya, karena pengawasan hampir lebih lama itu kan berada di orang tua ya. Nah, ini harus ada sinergi antara pihak madrasah dalam hal ini dengan orang tua. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan untuk membuat sinergi antara pihak madrasah dengan orang tua? Ini khususnya ya dalam menanggapi momen yang seperti ini. Apakah ada pesan khusus bagi orang tua di rumah untuk pengawasan anaknya, terutama juga ya memang mereka nggak keluar rumah, tetapi dalam bermedia sosial. Karena ini momentumnya sekarang itu Februari ya, tadi identik dengan Valentine. Nah, itu kira-kira gimana? Antisipasinya
mungkin video ini nanti kita himbau tidak hanya siswa yang bekerja, tetapi juga para orang tua juga. Ya, mendampingi ya saat mendampingi. harapannya dampingi. Harapannya ini pengganti pengajian bulanan. Madrasah kan ingin di tahun ajaran baru ini sebenarnya kalau kemarin itu efektif seperti biasa walaupun dengan protokol kesehatan, kita kan akan menggunakan pengajian bulanan. Mungkin ini sebagai pengganti untuk pengajian bulanan karena targetnya pengajian bulanan itu tidak hanya siswa tetapi juga para orang tua. Harapannya apa yang kita sampaikan ke anak itu juga orang tua mendapatkan. Jadi sama-sama memahami keinginan sekolah. Jadi nanti madrasah akan minta bantuan kepada wali kelas untuk setidaknya memberikan himbauan yang nanti satu bahasa dari madrasah bahwa video ini harus disaksikan atau ditonton semua anggota keluarga agar semuanya paham. Jangan-jangan yang paham anaknya tapi orang tuanya nggak paham, nggak match. Sama pernah kejadian dulu ketika ada siswi pacaran, kita larang, kemudian kita kasih punishment, ternyata di rumah sama orang tuanya diperbolehkan pacaran. Itu kan nggak bertolak belakang gitu ya akhirnya ya. Harapannya dengan adanya video ini para anggota keluarga bisa memahami apa itu Valentine dan hukum. Ya, berarti memang sudah ada antisipasi ya dari pihak madrasah ya melalui wakaf kesiswaan bagaimana harapannya di momentum Valentine ini ya mereka bisa pertama tidak ikut-ikutan ya budaya mungkin itu bertentangan dengan Islam. Yang kedua itu mereka tetap dalam pengawasan orang tua itu ya fokus untuk belajar itu karena seperti yang disampaikan Pak Ibad tadi di awal itu kan bahwa masa depan mereka itu masih panjang gitu ya dan masih misteri. Iya, seperti apa mereka? Wah ini menarik sekali, tapi sayang waktunya yang tidak bisa tidak memungkinkan. Jadi setidaknya madrasah sudah mempunyai antisipasi bagaimana untuk membekali siswa-siswi di rumah selama belajar di rumah, tentu dengan pengawasan orang tua. Apalagi ada momen-momen yang seperti ini mungkin kebanyakan orang itu melakukan hal-hal yang ya bisa dalam tanda kutip kurang bermanfaat. Nah ini harapannya itu bisa dicegah ya. Mungkin itu ya, terima kasih Pak Happy atas waktunya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah itu tadi anak-anak sekalian perbincangan kita dengan Pak Happy selaku wakaf kesiswaan dari MTS Muhammadiyah 1 Malang. Ya, beliau berpesan agar anak-anak di rumah selama belajar dari rumah tentu dengan pengawasan orang tua tetap fokus untuk belajar dan bijaklah dalam memanfaatkan media sosial walaupun alasannya itulah semuanya serba online atau serba daring. Ya, jangan kemana-mana ya karena setelah ini nanti di segmen ketiga kita akan mengeksplor lagi ya pembahasan kita kali ini terkait dengan Valentine, bagaimana mengoptimalkan potensi ya siswa-siswi ya karena masih remaja dari sisi psikologinya nanti bersama Ibu Lana ya, beliau adalah guru bimbingan konseling yang ada di MTS Muhammadiyah 1 Malang. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Matsa Mutu Open Your Mind. Ya, jumpa lagi di acara podcast Matsa Mutu Open Your Mind. Nah, anak sekalian, pada segmen yang ketiga ini dan terakhir ini kita tetap membahas mengenai Valentine. Tetapi kalau tadi segmen pertama dengan Pak Ibad, bagaimana sejarah dan juga hukum fikihnya, kemudian dengan Pak Happy, segmen kedua, bagaimana antisipasi dari pihak madrasah ya untuk ya harapannya ingin semacam memberikan kegiatan yang positif kepada anak-anak ya untuk mengisi kegiatan atau selama belajar di rumah. Nah, yang ketiga ini ya kita akan berbincang bagaimana meningkatkan potensi diri dari anak-anak sekalian. Nah, ini kebetulan beliau ini nama lengkapnya beliau adalah Ibu Yusrolana Nurillah atau biasa dipanggil dengan Bu Lana. Ya, beliau ini merupakan guru bimbingan konseling di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 1. Ya, kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, gimana kabarnya ini, Bu? Ya.
Begini Bu, terkait dengan tema kita kan terkait dengan masalah memang Valentine sih, tetapi kita ingin bertanya, kira-kira bagaimana eh, siswa ini di dalam meningkatkan potensi diri mereka? Karena tadi di awal itu Pak Ibad menyinggung bahwa ya kita manusia itu kan diberikan potensi oleh Allah dan tugas mereka yang sekarang ini masih remaja kan untuk siswa ini kan. Nah, harapannya mereka itu ya kalau bahasa ini kan mencari jati diri mereka gitu loh ya. Nah, bagaimana sebenarnya mereka itu bisa ya mengeksplor potensi diri mereka. Nah, mungkin dari kacamata dari segi apa psikologi atau bimbingan konseling ini gimana? Mungkin yang dimaksud di sini konsep diri remaja nih Pak. Ya, Nah, betul. konsep diri remaja itu bisa dibentuk siswa dengan beberapa cara. Itu yang pertama, misalnya mereka bisa memandang diri secara objektif, memandang diri secara objektif itu mereka bisa melihat dari kekurangannya, kelebihannya, lalu potensi dirinya apa dan juga passionnya tuh seperti apa. Mereka pasti bisa memandang diri mereka dari misalnya mereka melakukan sesuatu hal yang bisa, oh apa sih sekiranya yang saya suka, oh apa sih sekiranya minat bakat yang saya punya seperti itu. Lalu yang kedua bisa menghargai diri sendiri atau mengapresiasi diri. Misalnya mereka kan sudah melakukan hal yang mereka sudah melakukan hal yang sekiranya oh saya sudah maksimal gitu melakukan ini. Jadi bisa menghargai diri karena kalau bukan diri kita sendiri siapa lagi yang bisa menghargai diri sendiri seperti itu. Ya, tapi apakah itu perlu bimbingan orang lain? Terkadang kan itu tadi mungkin kita merasa malu atau mungkin merasa apakah benar ini saya. Nah, kira-kira perlu nggak bimbingan orang lain dalam hal ini? Apakah teman, apakah orang tua, bahkan mungkin guru sendiri. Nah, kira-kira triknya itu seperti apa yang itu? Kalau tadi Ibu kan bilang ya harus memandang diri sendiri atau menghargai diri sendiri. Terkadang anak-anak itu ya bisa apakah dikatakan malu atau mungkin belum 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 tahu apakah itu yang dimaksud. Nah, kira-kira mungkin Bu Lana bisa memberikan gambaran. Oh, begini loh caranya agar kita ini bisa minta bantuan orang tua kan atau mungkin perlu dari guru. Nah, seperti apa? Oh, kalau itu pastinya Pak. Kalau untuk mendapatkan bantuan, misal kan seringkali remaja ini merasa insecure kayak apa-apa kurang, apa-apa iri sama orang, apa-apa wah aku kok nggak bisa sih kayak seperti dia kayak gitu. Jadi pasti butuh dukungan dari orang-orang yang dia percaya seperti orang tua atau sahabat kerabat temannya ataupun bantuan dari sekolah yang mumpuni bidang psikologi atau bimbingan dan konseling seperti itu. Ya, nah ini menarik ini. Kalau tadi butuh orang lain, butuh teman. Nah, biasanya momentum seperti yang kita bahas menjadi tema kita tentang Valentine ini, itu jadikan semacam apa ya? Jadikan dasar bahwa loh saya kan butuh teman. Makanya kemudian saya itu melakukan ya mengekspresikan ya agar dia teman yang dimaksud itu agar bisa membimbing saya meminta ya maka saya harus melakukan sesuatu dulu entah saya misalnya mengungkapkan apakah itu kasih sayang apakah itu memberikan sesuatu kalau dulu biasanya itu ngasih coklat ke temannya. Nah ini benar nggak kira-kira cara yang seperti itu? Sebenarnya kalau untuk ya karena tanggal 14 Februari itu kan ada hari Valentine gitu nih Pak. Nah, tidak melulu untuk mengungkapkan kasih sayang itu dengan berbagai benda seperti coklat, bunga, boneka yang mungkin banyak sekali yang pasti nanti oh aku tuh sayang loh sama dia, aku tuh pengen memberi momen ekspresi yang mengatakan bahwa oh ini loh aku tuh gak mau kamu tinggalin, gak mau aku tuh maunya ada kamu gitu kan Pak ya. Nah itu tidak melulu harus memberikan seperti benda-benda seperti itu. Jadi ya dengan rasa kasih sayang
bentuk kepedulian dia. Hmm. Dan rasa kasih sayang itu juga kan nggak hanya cuma ketika Valentine aja, Ya. karena setiap hari itu adalah hari kasih sayang bagi kita semua. Wah, ini Oke. bahasanya ini luar biasa nih dari saya untuk kita semua. Nah, berbicara remaja, maka remaja ini kan masa yang bisa dikatakan labil ya, Ya, belum stabil, terombang-ambing kan. Bahkan seringkali kalau dulu saya mendengar itu istilahnya adalah masa mencari jati diri. Nah, tadi Bulana sudah menyinggung, ya harusnya mereka melihat dong diri mereka sendiri, menghargai diri sendiri. Ya kalau belum percaya diri ya harus butuh dukungan atau support, mungkin orang tua, mungkin sahabat. Entah. Yang dimaksud sahabat sini adalah yang ketika mungkin mau untuk mendengarkan curhatan mereka. Ingat, curhatan itu kan tidak harus bahasa-bahasa yang identik dengan merah jambu itu kan, tetapi iya, yang dimaksud adalah mungkin dia itu ada suatu permasalahan sehingga mungkin butuh teman untuk apa namanya, ya setidaknya mereka berbagi dari masalah, harapannya itu bisa memberikan solusi. Itu mungkin yang dimaksud. Tetapi sekali lagi ini banyak yang disalahartikan ketika mereka memberikan apa istilahnya mencurahkan isi hatinya atau curhat. ya, Ya, walaupun curhat itu nggak harus masalah cinta ya, tetapi mungkin permasalahan dia. Ya, mungkin masalah dengan teman satu kelas atau mungkin bisa jadi dengan masalah dengan saudaranya sendiri, tetapi dia tidak mampu menyelesaikan, mau cerita dengan orang tua, malu, dia butuh teman yang lain. Mungkin itu yang dimaksud. Nah, kira-kira ada nggak apa namanya arahan atau gambaran kepada siswa-siswi kita ini ya bagaimana seharusnya ketika menghadapi suatu masalah ya agar kemudian tidak ketika kita curhat kepada teman kita itu tidak disalahartikan dalam artian dia senang dong pada saya ya sehingga dengan momen Valentine ini diekspresikan dengan sesuatu yang berlebihan. oke. Kalau untuk hal itu, mungkin strategi yang bisa dilakukan itu jangan marah sama diri sendiri. Kita harus bisa mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Maksud jangan marah pada diri sendiri itu, misal ada sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi sama diri kita, jangan terlalu dibawa untuk terbawa emosi negatif, rasa kecewa, rasa sedih, rasa insecure, dan yang pastinya hal itu yang akan membuat kita akan stres malah Pak, untuk apalagi ada permasalahan dengan orang-orang sekitar yang mungkin dia sayang, siswa yang biasa dia harapkan sekali atau seperti apa seperti itu. Dan bisa juga untuk selalu berpikir positif. Kalau bahasa anak sekarang itu jangan baper gitu lah ya. Iya, Gitu. jangan baper, ya udah let it go aja gitu loh Pak, kayak ya udah jalani aja apa yang harus move udah on lah gitu loh ya, Iya. bahasanya. Move on kan tidak harus dari yang sesuatu, maaf ini ya, seperti ditinggal pacar, ya tidak. Sesuatu Iya. yang mungkin dia hadapi masalah, jangan berlarut-larut dipikir berlebihan, Iya. move on aja, itu maksudnya ya. Sehingga harapannya itu masalah itu bisa selesai, tapi dia tetap lanjut ya terhadap Iya. apa yang harus dia lakukan. Apalagi sebagai seorang pelajar ya, dia harus Oke. fokus untuk belajar. Nah, Iya Pak. terkait dengan potensi potensi diri siswa ini kan kita juga perlu ya memberikan bimbingan dan arahan bagaimana agar mereka itu ke depan itu bisa apa ya menemukan, kalau bahasa tadi saya singgung, jati diri mereka. Ya, mereka itu mau jadi seperti apa nantinya. Terus untuk mencapai istilahnya cita-citanya mau jadi apa tadi itu apa yang harus dilakukan. Nah, ini kayaknya perlu juga itu harus Ibu sampaikan pada anak-anak sehingga di dalam nanti perjalanan mereka menuju ke cita-cita yang dia inginkan itu ya apa ya istilahnya. Tentu masalah pasti ada nanti, lika-likunya pasti ada, tetapi harapannya mereka tetap ya fokus untuk mencapai itu. Nah, kira-kira ada trik khusus enggak dari Ibu Lana ini sebagai guru bimbingan konseling? Oke, kalau untuk itu yang pastinya satu Pak, harus punya tujuan hidup. Harus punya tujuan. Iya, tujuan hidup kita apa? Kita misalnya nanti setelah sekolah ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke kerja. Ke SMK dulu kayaknya atau SMK atau SMA gitu ya. Ya, ingin sekolah lanjutan yang SMA atau nanti kerja atau seperti apa seperti itu. Nah, kalau yang untuk kedepannya kita harus mempunyai perencanaan karir Pak. Perencanaan karir itu sangat dibutuhkan sejak dini. Jadi
ngapain sih karir itu, apa sih Bu, apa sih yang dimaksud karir itu kerja ya Bu? Nah itu salah. Itu biasanya kan sering siswa memikirkannya tuh, oh karir itu kerja. Iya, iya. Padahal karir itu adalah rencana hidup kita ke depannya nanti seperti apa. Kita pengen jadi apa. Kalau sekarang siswa MTS, nanti kalau saya ingin bekerja ke depannya, berarti kita harus masuk SMA dulu atau SMK dulu. Nanti baru di situ bisa dipilih kan Pak, ada bidangnya yang sesuai sama kita itu apa, seperti itu. Ya berarti menentukan karir itu artinya bisa ya sejak dini, Iya, gitu, bahkan sangat di bangku bisa. SMP gitu ya. Iya. Ya, mungkin kalau dulu tepatnya Ibu kan pernah membahas dulu ya di pertemuan awal dulu mungkin ya. Iya. Belajar itu kan istilahnya merencanakan masa depan. Ya. Nah, kira-kira relevansinya itu seperti apa? Ya dengan yang dibahas yang disampaikan tadi. Nah, kalau yang untuk merencanakan masa depan itu sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa masa depan kan sekarang anak remaja sekarang masa depannya itu masih panjang gitu Pak. Banyak potensi yang harus digali dari sekarang, apa saja yang bisa dilakukan nantinya seperti itu. Karena untuk mengembangkan diri kan jangan nunggu nanti, tapi lakukan dari sekarang. Seperti apa yang kita mau, nantinya akan menghasilkan apa yang kita dapat, seperti itu Pak. Ya. Baik, kalau begitu harapannya itu adalah siswa itu sejak saat ini itu sudah menentukan kira-kira nanti ke depan atau katakanlah setelah lulus MTS ini nanti mau melanjut kemana, apakah di pendidikan vokasi yang untuk disiapkan kerja, atau yang di SMA atau aliyah yang mana itu mungkin fokusnya untuk kuliah lanjutan ya, atau seperti apa, mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah yang paling penting juga mungkin dari Bu Lana ada pesan khusus yang bisa disampaikan, karena tema kita kan terkait dengan Valentine ini ya, siswa yang terkadang masih labil tadi, mereka mudah ikut-ikutan, apalagi sekarang itu di zaman media sosial ya, yang serba online, mereka itu seolah-olah tanpa batas, mereka itu melakukan, mungkin tidak pergi ke rumah temannya, tetapi mereka mengungkapkannya atau melakukan yang kalau tadi Pak Happy bilang sesuatu yang kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat itu yang melalui media sosial. Nah, kira-kira ada pesan khusus nggak kira-kira? Apakah di momen seperti ini nih ya tolonglah dihindari yang demikian. Kalau Pak Happy tadi berpesan selaku wakil kesiswaan, ya bijaklah memakai media sosial. Nah, mungkin dari Bu Lana ada pesan khusus bagi mereka, bagi siswa-siswi masa mutu ini, karena tadi mereka itu masih mencari jati diri mereka. Ya, jadi pesan saya untuk siswa-siswa MTS di sini, tidak ada hari khusus untuk memberikan kasih sayang ke sesama teman, sama orang tua, sama kerabat-kerabat terdekat, seperti itu Pak. Ya, berarti harapannya ini tidak disalahartikan ya tentang kasih sayang itu. Kasih sayang maksudnya di sini ya dia sebagai teman yang mungkin barangkali suatu saat dia bisa membantu kita kalau ada masalah, bukan dalam artian kasih sayang untuk mengungkapkan cinta yang selama ini dipahami oleh anak-anak atau remaja, yang mana nanti kelanjutannya itu harus mereka berpacaran. Itu bukan itu kan Bu ya? Iya, mending mencintai hari-hari kita sendiri untuk mengembangkan diri. Ya, jadi jangan diri sampai sendiri. Iya, mencintai diri sendiri. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Lana atas waktunya ya. Sangat banyak hal yang kita bisa ambil pelajaran dari ini, dan mudah-mudahan ini siswa bisa mengambil pelajaran juga. Ya. Baik, anak sekalian, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Lana ya, bahwa kalian itu penting masa remaja ini ya, bagaimana kalian itu bisa untuk mencari jati diri kalian ya. Nah, kalaupun nanti butuh support untuk mencapai itu, silakan ya, dengan orang tua ya, curhat dengan orang tua, dengan teman atau sahabat, atau bahkan dengan Bapak Ibu guru ya. Nah, mudah-mudahan perbincangan kita dalam podcast pembelajaran tematik kali ini itu bisa sekali lagi diambil pelajaran yang baik ya. Kalau misalnya ada kata-kata atau sesuatu yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan. Baiklah anak sekalian, mungkin sampai di sini dulu untuk podcast pembelajaran tematik kali ini ya, yang terkait dengan Valentine.
Tadi di segmen pertama dengan Pak Ibad, kemudian segmen kedua dengan Pak Happy, dan segmen ketiga dengan Ibu Lana ya. Sekali lagi di sini Pak Masuri mengucapkan terima kasih ya. Anak-anak jangan lupa untuk menonton tayangan ini dan silakan ajak dengan orang tua, bapak, ibu atau ayah dan bunda di rumah ya. Mungkin itu saja, kita akan jumpa lagi pada podcast pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.